mendekati waktu azan subuh. Tapi jangan main-main dengan waktu azan. Makanya di adat kita membunyikan sirine. Itu sirine itu bukan imsak sebenarnya. Bunyi sirine itu kan 10 menit sebelum azan. Itu sebenarnya bukan waktu imsak. Itu untuk ikhtiyat, berhati-hati. Nah, ini hadiah Pak paling bagus. Jadi jangan datang-datang aja ke rumah Pak Cik makan-makan siang di sana ada apa-apa. Itu bukan sambung silaturahim, itu memperlarat silaturahim namanya. Kita sambung-sambung, datang ke rumah Pak Cik miskin, telepon, kami datang ya satu keluarga. Makan siang di situ ya. Kata si Pak Cik, ada berapa orang? 15 roh kamu. Sekali datang langsung di blacklist semua. Bukan begitu cara sambung silaturahim. Bawa hadiah. Nah, Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah. Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Yang Allah muliakan Bapak Ibu jemaah salat Maghrib dan Aisyah. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun-rukun puasa. Dan sekedar mengingatkan ulang bahwa rukun puasa itu ada 2 perkara. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa. Nah, niat itu ada 3 syarat yang menyebabkan sahnya niat. Ada 3 syarat, yaitu at-tabiyyid, dilakukan di malam hari, yaitu mulai dari habis maghrib sampai menjelang azan subuh. Yang kedua at-ta'yin, harus ditentukan puasa untuk besok, bukan qadha an adain, tunai bukan qadha. Dan syarat ketiga harus tikrar, diulang-ulang setiap malam. Dalam pandangan jumhur ulama tidak boleh berniat untuk sebulan penuh. Yang menyatakan boleh cuma mazhab Maliki, yang menyatakan boleh berniat dari awal bulan. Jumhur ulama tidak membolehkannya, harus berniat tiap malam. Itu syarat niat dalam Ramadan. Kemudian imsak, rukun kedua, imsak, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Apa saja kita sudah jelaskan: makan, minum, lalu memasukkan sesuatu dari rongga yang berlubang dengan sengaja, lalu kemudian muntah dengan sengaja, lalu terjadi hubungan suami istri di siang Ramadan, lalu melakukan istimna, yaitu onani dan masturbasi, itu batal puasa, haram, dosa. Kemudian kecuali mimpi basah di siang Ramadan tidak batal, cukup hanya mandi wajib saja lalu sambung puasanya. Lalu kemudian haid, nifas,
ila murtad. Itu yang diimsakkan. Artinya kalau terjadi maka berarti tidak lagi sah puasanya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan bahas tentang sunanu as-shaum, yaitu sunnah-sunnah dalam puasa. Apa saja sunnah dalam puasa? Yang pertama yaitu as-sahur. Hendaknya seseorang melakukan sahur. Jadi sahur itu bukan wajib, tapi sunnah. Tidak dilakukan pun tidak apa-apa, tapi makruh. Sengaja meninggalkan apa yang telah dijadikan kebiasaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur ada keberkahan. Jadi sahur itu bukan banyaknya makan dan minum. Sahur itu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Hakim, tasaharu walau bi jur'ati ma'in. Bersahurlah walaupun hanya dengan segelas air. Jadi walaupun sahur dengan sebutir kurma, tapi bukan intinya pada banyak dan sedikitnya makanan. Karena kita selama ini mengira kalau banyak makan sahur kuat puasa. Padahal makin dia baju makin hari dah puasa. Jadi apa maksud sahur? Yaitu untuk mendapatkan keberkahan. Asal sudah satu gelas air tak makan apa-apa, karena kita mengusahakan agar sahur, maka keberkahan datang. Keberkahan itu berbentuk apa? Kuat puasa. Jadi puasanya kuat. Lalu banyak kebaikan yang bisa kita lakukan ketika sedang puasa. Orang yang sahur itu diberi kekuatan untuk melakukan kebaikan. Maka banyak Al-Quran, banyak lembaran Quran yang terbaca. Salat duha sanggup, bahkan sampai 8 rakaat sanggup. Lalu Quran pun tak habis-habis dia baca, sanggup. Salat jamaah sanggup. Itu semua dapat dari mana? Keberkahan. Dari mana keberkahan itu? Sahur. Makanya baik tak tinggal sahur. Jadi walaupun tak sanggup bangun, usahakan sahur. Misal ada suami pulang kerja malam, misal contoh jam 2. Itu walaupun kita tahu bahwa ini susah nih bangun untuk sahur, ya paling kurang bilang sama isteri, begitu datang waktu sahur itu, kacau kena sebuah gelas, kami kena bawa air ke sini 1 gelas, biar saya minum. Itu ada sahurnya. Jadi usahakan sahur. Jadi jangan merasa bahwa tidak apa-apa, saya tidak sahur pun kuat saya puasa. Betul kuat, tapi kita meninggalkan salah satu daripada yang disuruh oleh Nabi. Itu sunnah Nabi sahur. Baik, berikutnya apalagi sunnah dalam puasa, yaitu takhir as-sahur, memperlambat sahur. Jadi sahur itu yang paling bagus ya diperlambat. Arti diperlambat, jangan terlalu cepat melakukan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu ummati bi khair. Umatku akan senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah kalau dia menjaga 2 perkara dalam Ramadan. Apa itu? Ma'ajjalu al-fitr wa akharu as-sahur. Yaitu mereka mempercepat berbuka dan memperlambat sahur. Nah, memperlambat sahur ini ukurannya bagaimana? Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersahur, kata Anas bin Malik, bersama Zaid bin Sabit. Jadi setelah sahur, falamma farigha min sahurihima qama nabiyullah
Fasalla. Jadi Nabi habis sahurnya langsung salat. Maksudnya salat qabliyah. Berarti begitu Nabi selesai sahur sudah langsung azan. Nanti sudah masuk waktu salat subuh. Lalu kemudian para sahabat lain bertanya kepada Anas, kam kana baina faraghihima an sahurihima wa dukhulihima fis shalah. Berapa jarak kira-kira antara sahurnya Nabi dengan waktu azan, dengan waktu masuk waktu salat? Maka Anas menjawab, qadra ma yaqra'ur rajul 50 ayat. Sekira-kira kalau seseorang baca Quran 50 ayat. Jadi kalau begitu ya kita bisa duga-duga bahwa sahurnya Nabi itu sekitar 15 menit, 20 menit atau 15 menit sebelum azan. Nah, jadi sahur terbaik itu diperlambat mendekati waktu azan subuh. Tapi jangan main-main dengan waktu azan. Makanya di adat kita membunyikan sirine. Itu sirine itu bukan imsak sebenarnya. Bunyi sirine itu kan 10 menit sebelum azan. Itu sebenarnya bukan waktu imsak. Itu untuk ikhtiyat, berhati-hati. Jadi kalau ditanya orang masih bolehkah makan minum di waktu sirine, ya bolehlah. Imsak yang sebenarnya mana? Imsak sebenarnya itu adalah azan subuh. Cuma hanjit tamat azan subuh, jangan pegang di waktu azan, karena muazzin bisa tidak sesuai waktu. Muazzin mencering, habis sahur mencering. Kita terus makan minum, padahal waktu subuh dari 5 menit yang lalu sudah mulai azan subuh. Kita berpatokan pada muazzin. Nah, makanya jangan patokan ke muazzin. Lihat saja imsakiyah, Pak. Lihat imsakiyah, itu azan subuh, itulah imsak yang sebenarnya. Namun untuk berhati-hati, ya berhentilah sebelum azan itu mulai. Ya, itu paling bagus, aman, posisi aman. Karena masih makan dan minum ketika azan itu posisi tidak aman. Itu bermain di binis sumur itu. Ya, itu sudah main garis merah itu. Bisa jatuh ke sumur, bisa tidak. Maka lebih bagus sebelum datangnya waktu azan subuh itu sudah berhenti, ya kira-kira berapa menit, 5 menit atau 3 menit itu sudah berhenti. Ya. Oleh karena itu tak baik kalau sahur terlalu cepat. Sekarang contoh azan subuh 5:30. Kita dari jam 4 udah sahur. Kebiasaan kita dulu nih Pak, sahur jam 4, hanya ihlam kudih waktu duha baru ada. Itu tak baik menyeting waktu seperti itu. Saya teringat waktu kecil-kecil kayak gitu. Jadi karena masih jauh dengan azan, habis sahur, golek-golek, tidur lagi. Itulah kenapa makanya salah satu hikmah disuruh perlambat sahur, kita standby untuk melakukan salat subuh. Itu salah satu hikmahnya. Jadi kalau 5:30 azan, ya paling kurang sahur itu jam-jam 5. Istri-istri pun itu kalau bangun jam 4, jangan sahur dulu. Enggak usah pun bangunkan suami, apalagi suami udah pesan tadi malam. Nyokap betul. Baik apa kamu? Baik apa belum? Kalau kamu nanti bangun, jangan bangunkan saya. Jangan bangunkan saya, nanti kamu aja sholat tahajud. Saya nanti bangunkannya waktu mau sahur aja, kata suami. Nah, makanya istri kan cepat bangun tuh, jam 4 udah bangun. Sholat tahajud dulu. Habis sholat berdoa, semoga Allah memberi hidayah kepada suami. Kalaupun tak beri hidayah, berilah kematian untuknya ya Allah.
Yang contoh. Ya. Jadi sahur ya tetap settingannya kira-kira ya setengah jam lah sebelum azan, begitu. Ya, sudah. Berikutnya, sunnah berikutnya dalam Ramadan yaitu ta'jil al-fitr, mempercepat berbuka. Mempercepat berbuka itu ya maksudnya berbuka asal sudah waktu buka ya buka, jangan ditunda-tunda. Bukan berbuka sebelum waktunya. Asal sudah azan kan beprele. Dan saya rasa orang tidak perlu diajarkan kalau masalah ini. Ciknya ni preh dari baru. Bukan dari hari ini preh, dari kemarin dia tunggu kapan berbuka hari ini. Bahkan habis berbuka kemarin pun istri langsung nanya, abang besok bukaan besok mau dibuatin apa? Itu belum mulai puasa Pak, sudah tanya kebukaan besok. Saking rindunya untuk berbuka. Makanya Masya Allah, sesuatu yang kita inginkan ternyata diatur dalam agama malah menjadi pahala. Mempercepat berbuka itu tidak perlu diajarkan. Itu duduk 5 menit di atas meja tu Pak, itu bagaikan 5 tahun rasanya. Waktu mata kita lihat ke sana, lihat lemang, lihat selai, itu 5 menit lagi tu. Membayangkan selai kalau dicampur lemang bagaimana, membayangkan kalau selai saja tanpa lemang bagaimana. Nah, itu semua keinginan. Kita kan mulai putar-putar radio itu, cari channel yang paling cepat azannya. Jadi memang keinginan berbuka, tapi Masya Allah syariat ini begitu dimudahkan Allah. Sesuatu yang kita inginkan ternyata jadi pahala hanya dengan mempercepat berbuka. Kata Rasulullah apa tadi? Umatku selalu dapat kebaikan selama mereka mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi bayangkan sayangnya Allah kepada umat Muhammad. Umat dahulu itu syariatnya Pak berbeda. Walaupun sama tujuan tauhid, akidahnya sama, tapi syariatnya berbeda-beda. Dulu cara puasanya itu habis makan maghrib puasa, habis buka puasa lagi tu sampai besoknya. Kita tidak ambil maghrib aja, setelah itu bebas. Dulu tidak boleh berhubungan suami istri. Ramadan kita tak ada masalah. Jadi banyak keringanan-keringanan yang diberi untuk umat Muhammad. Umur mereka panjang-panjang, 950 tahun. Ibadahnya tidak dikali lipat. Kita umur pendek-pendek, sekali dapat Lailatul Qadar seperti ibadah 85 tahun 4 bulan. Masih perlu ke Lailatul Qadar? Berarti sama seperti ibadah 850 tahun sekian bulan, atau lebih 850 tahun. Bayangkan Pak, umur kita pendek, 10 kali dapat Lailatul Qadar sudah sama seperti orang-orang dulu yang berumur panjang. Itu apalagi kurang kasih sayang Allah kepada kita. Maka cik beri kurang aja menyuruh naik puasa apa. Berat dah kurang aja. Dia sayang-sayang, ditimang-timang sama Allah agar masuk surga, sengaja dia lawan Allah. Kan berat kurang aja. Jadi ini memang menzalimi diri sendiri. Orang tidak puasa ini menzalimi diri sendiri. Dan saya lihat banyak apa yang tidak puasa. Banyak anak-anak muda kadang sabenya naik puasa ada. Tepi-tepi motor tak puasa. Kernet apalagi. Kuli-kuli bangunan, tak capek pun tak puasa. Banyak rusak manusia ingin masuk neraka begitu. Okey, baik, itu mempercepat berbuka. Lalu kemudian sunnah berikutnya yaitu taftir shaimin. Dalam Ramadan banyak-banyak memberi makan orang berbuka puasa. Nah, jadi suruh berlomba-lomba memberi makan orang berbuka puasa. Memberi makan orang berbuka puasa itu tak mesti mengantar ke menasah. Bapak ketika pulang dari JJS yang pulang jalan-jalan siang. Oh ya, jalan-jalan sore. Ya. Di tangan Bapak ada es teler misalnya. Itu beli satu lebih Pak. Kasih ke anak yatim tetangga, fakir miskin kasih. Ya. Jadi jangan beli hanya untuk diri sendiri. Beli lebihkan.
Cuma modal 7.000, 8.000. Lalu beli 2, kasih ke tetangga, nanti ganti-ganti, besok kasih yang lain, besok kasih yang lain. Jadi itu semua ketika mereka berbuka dengan apa yang kita beri, maka pahala puasa mereka Allah copy, Allah doublekan, lalu Allah berikan itu untuk kita yang memberi makan. Jadi kita ini berhasil mencuri pahala puasa orang dengan memberi makan mereka berbuka puasa. Siapa yang bilang itu? Nabi. Kata Rasulullah, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi makanan orang berbuka puasa, kana lahu mislu ajrih, maka dia mendapatkan pahala puasa orang tersebut, yaitu yang memakan hasil bukaan kita. Ghaira annahu la yunqasu min ajri shaim syai', tanpa mengurangi pahala puasa mereka. Makanya dikopi oleh Allah, bukan diambil tapi dikopi, diberikan pahalanya untuk kita yang memberi makan berbuka. Kan luar biasa. Allah kan tak suruh menafkahi sampai sahur ada untuk fakir miskin, tak. Kasih makan berbuka, Pak. Pahala mereka terambil untuk kita. Bayangkan, Masya Allah, Ramadan ini, Pak, luar biasa. Ya. Jadi ini orang beriman yang mengejar-ngejar ini. Orang tak ada iman tu tak mau itu. Kalau beli esteller beli satu. Tanya orang, pakai tabah saja. Kenapa belinya cuma satu? Hai, rumah cuma dong inang, aku saja katanya. Di rumah cuma aku dengan perempuan. Inang isteri dengan isteri cuma. Anak-anak udah di pesantren semuanya. Tak mau dia beli lebih satu pun untuk mendapatkan pahala ini. Makanya hanya orang beriman yang mengejar-ngejar surga. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah mencari kebaikan sebelum kematian itu datang. Ini kesempatan ni Ramadan ni. Kata tadi saya bilang, apapun bapak beli makanan, beli mie calua, beli bungkus lebih, bagi. Nanti ganti-gantian ni, hari ini tetangga kanan, besok tetangga kiri. Yang lebih bagus lagi, ini di masjid-masjid manapun kita sarankan ini, dibuatkan paket Ramadan untuk fakir miskin, Pak. Jadi buat paket, satu plastik itu isinya minyak, gula, kalau ada sirup boleh. Kemudian kalau bisa beli telur setengah papan boleh. Pokoknya tergantung kemampuan. Bisa kita anggaplah paling maksimal satu plastik itu 70.000 lah. Kalau kita buatkan 30 plastik, 3 kali 7 berarti 2.100.000, 2.100.000 modal. Kasih itu bungkusan itu ke fakir miskin. Hantarkan kepada, utamakan dulu ke sanak saudara yang miskin. Kampung bapak di mana? Biren. Saudara-saudara ayah kita yang berkumpul di mana keluarga besar, misal di Biren. Hantarkan ke sana, Pak, sekitar 15 paket. Kasih itu ke sepupu yang miskin, pak cik, adik bapak kita yang mungkin miskin, kasih. Itu malah dapat 2 kali lipat lagi pahala. Pahala sedekah, pahala silaturahim, 2 kali, Pak. Pahala sedekah itu aduh, modalnya tepuk. Jangan dipikir dia aja sanggup beli, padahal kita pun tak sanggup lah gitu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi bayangkan Bapak Ibu, untuk keluarga besar, dari ayah ada 15 paket, dicari keluarga dari mama. Itu bahagianya ayah dan ibu kita di alam kubur. Ya Allah, anakku kembali menyambung silaturahim dengan adik-adikku, dengan kakakku. Karena salah satu cara berbakti ke orang tua setelah meninggal, bagaimana disebut oleh Nabi dalam hadis, disuruh sambung silaturahim dengan adik beradik, adik kakak mereka, dengan makcik, dengan pak wang. Cara sambung yang paling bagus bagaimana? Ini hadiah Pak paling bagus. Jadi jangan datang-datang aja ke rumah pak cik, makan-makan siang di sana ada apa-apa. Itu bukan sambung silaturahim, itu memperlarat silaturahim namanya. Kita sambung-sambung, datang ke rumah pak cik miskin, telepon, kami datang ya satu keluarga, makan siang di situ ya. Kata si pak cik, ada berapa orang? 15 roh kamu.
Sekali datang langsung di blacklist semua. Bukan begitu cara sambung silaturahim, bawa hadiah. Nah, Ramadan ini kesempatan. Bayangkan Pak, kita duduk semawi, Allah beri rezeki lumayan, 2.100.000 kita modalkan untuk mendapat surga. Kita hantarkan. Begitu mereka dapatkan hantaran itu, perasaan mereka bagaimana? Pasti mengatakan, ya Allah, anak kemunlum, ya Allah, keponakanku tak melupakanku. Lu fikir kata, wow, ada ni kamu. Om fikir, kalau orang kota sekitar om. Kemudian nanti yang berat kali di kota tante fikir, kamu dah lupa sama tante Gasin lebih naik panggilan tetap tante. Jadi hal ini Pak membahagiakan mereka. Masya Allah, besar sekali pahalanya. Dan itu setiap kali mereka berbuka, waktu digoreng dibuat mata sapi, itu minyaknya dipakai minyak kita. Karena yang kita kasih minyak kita, bukan Sanko, bukan Bimoli, minyak kita ada juga kan. Maka mereka gorengnya dengan minyak kita. Mereka goreng ikan, minyak kita. Mereka goreng ayam, minyak kita. Buat minuman, gula kita. Dia ada gula kita, ada gulaku, macam-macam, beda-beda harga Pak. Itu semua yang hasil pemberian kita. Bayangkan selama sebulan itu, boh manuk ke pega ada tanya pega. Jadi subhanallah, satu keluarga ada 5 orang Pak. Berapa pahala puasa sudah diberikan ke kita? Satu keluarga 5 orang. Pahala puasa mereka untuk kita. Belum lagi yang 29 orang lagi. Bayangkan dalam tiuro sertuh 50 orang buka puasa, pahala sehari 150 buka puasa, pahala puasa untuk kita. Ini orang nak merebut, padahal cuma modal 2.100.000. Kalau untuk urusan dunia, jangankan 2.100.000 Pak, 4.200.000 pun disikatnya. Misal anaknya bilang apa, ayah, adik kan nak mau adik main PS di rumah kawan terusan. Ditanya langsung, berapa nak PS? Bilang adik tergantung, kalau PS 5 sekitar 4.500.000, kalau PS 10 itu bisa 8 juta. Belum ada kan PS 10, baru sampai PS 5 kan. Jangan pikir saya tahu karena ada di PS di rumah. Saya mengikuti perkembangan. Cuma lu ada PS di rumah Pak. Begitu dibilang 4.5 juta, baik, besok bapak beli. 4.5 juta metipe PS Pak. Padahal PS, tidak ada hadis yang menyebutkan siapa yang bermain PS maka akan dapatkan pahala sekian. Dijamin masuk surga. Tak ada. Tapi dia lakukan. Ramadan 2.100.000 tak berani dia beli. Padahal itulah yang dia sesali kalau dia tak melakukannya. Ketika di alam kubur mau minta balik. Cukup banyak penduduk kubur minta balik untuk Ramadan. Cukup banyak Pak. Mereka minta, ya Allah, kembalikan kami ke dunia dalam bulan Ramadan ini. Kami tak lagi duduk di kedai kopi, ya Allah. Kami akan lakukan ibadah, kami tak ini, tak itu. Tapi tak Allah berikan lagi. Hari ini kita yang masih hidup, jangan lewatkan. Jadi kasih tahu itu isteri-isteri, mahar tu jual sikit, emas-emas tu jual sikit. Jangan simpan dalam laci itu terusan. Jangan tunggu pencuri datang Pak. Itu apa di ATM banyak kali sampai 2 triliun. Kalau hasil suara kecurangan yang terjadi. Nggak nyambung pula ni urusannya. Peng 2 triliun hasil suara curang, kepu man. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, manfaatkan kesempatan ini, kasih makan orang berbuka. Itu baru yang kita bagi dalam plastik, belum yang kita bawa ke menasah. Belum yang kita bawa ke menasah. Ini bawa ke menasah jangan tunggu panggilan nomor. Karena ada di kampung-kampung giliran kan dibagi malam 15. Lorong Prabowo misalnya. Maksudnya di situ yang pilih Prabowo semua, lorong Prabowo. Itu tunggu malam 15 saja. Setelah itu tidak kasih lagi. Padahal rugi kali begitu. Tiap malam Pak hantar teh, hantar kuih ke menasah. Satu orang makan, langsung pahala puasa dia diberikan kepada yang mengantarkan makanan berbuka. Nah, cuma di mana-mana saya bilang begini, supaya orang ridha pahalanya diambil, itu waktu kasih yang bagus. Kalau risau itu yang berkualitas.
yang di dalamnya ada telur, ada sosis. Kan ada yang model telur rebuh dibelah 10 yang risol tu Pak. Semua ada di dalamnya. Sampai ada door prize di dalamnya tu Pak. Kasih yang begitu risol-risol 2.000, 2.500 Pak, yang gemuk-gemuk. Karena yang kurus-kurus tidak bisa pakai Pak. Sudah dua periode bermasalah terus. Coba lihat yang gemuk-gemuk disuruh ikut berikan pengajian. Masya Allah, bermanfaat yang gemuk-gemuk. Gaji kok bahaya yang biju-biju ni. Berbanggalah jadi kalau yang gemuk. Nah, jadi sampai makanan pun kasih yang gemuk-gemuk. Jadi jangan hantarkan risol model 500 ketika digigit kulit semua. Ditok-tok pun tak keluar apa-apa, ditok-tok tak keluar. Tak ada wortel, tak ada kentang. Jangan begitu. Itu orang tak rida pahalanya diambil. Begitu dia makan, dia niatkan kepada Allah, baik necok pahala lung-urung lagi. Beri tak kurang ajar ini makanan. Jangan kasih begitu. Itu jam itu mati apa hidup tu Pak? Mati ya. Hidup itu. Sedikit lagi jam berapa sudah betul jamnya itu? Okey, baik, sedikit lagi Pak. Sedang. Jadi begitu Pak. Kalau belikan bororom ke Menasa, itu bororomnya itu yang penuh gula merah di dalam. Baik nak beli bororom model 500, yang 500 rupiah. Kalau penuh itu kan model 1.000, 1.500 raya-raya dia tembun-tembun. Bukan urun tembun di mana-mana mantap ni Pak. Jadi begitu digigit kan keluar gula merahnya, cerot keluar ni Pak. Ridha beserta keluarnya pahala puasa. Ridha orang kasih Pak. Ni bororo 500 ada ikan puf ni tibi angin Pak. Nak ada keluar gula merah sedikit pun apa gitu. Ni kasih air bawah timun. Bawah timun tak kaya sakah ni peduk. Masya Allah. Ini kayak mana mau dapat pahala begitu. Jadi Bapak Ibu berebutlah memberi makan orang berbuka. Berebut Pak. Dari sekarang siapkan. Kalau Bapak buatkan paket tadi, itu kasihnya di hari pertama puasa. Jangan kasih di hari megang, ni babih orang megang Pak. Hari pertama puasa kasih. Kemudian lupakan Pak. Jangan diingat-ingat. Ni habis kasih foto, update status. Kasih sekali, ingat setahun. Itu juga tak dapat pahala apapun. Habis kasih lupakan. Biar Allah yang mengingatnya nanti. Ini sunnah dalam Ramadan. Berikutnya, disuruh al-ightisal 'anil janabah, disuruh mandi junub sebelum datangnya waktu azan. Bagi yang berjunub di malam Ramadan, itu usahakan sebelum azan sudah mandi, itu maksudnya. Karena sebenarnya mandi junub itu tidak berhubungan dengan puasa. Boleh tidak sahur sambil junub? Makan sahur sambil junub boleh tidak Pak? Boleh. Tidak ada syarat bahawa sahur itu harus suci. Tidak. Boleh tidak memperlambat mandi junub? Habis azan baru mandi? Boleh. Tetapi sunnahnya masuk dalam puasa ketika sudah datang azan, disuruh masuk sudah suci. Ini maksudnya. Jadi yang berjunub segera mandi sebelum azan. Itu sunnahnya. Kemudian kafulisan wal jawarih wal af'al allati la isma fiha. Suruh jaga lisan, anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia walaupun tak berdosa. Kalau dari yang haram memang wajib jaga. Lisan itu jaga dari yang haram, mengupat, mengejek, menghina, itu disuruh wajib jaga. Kalau dalam Ramadan tidak dijaga, hilang pahala. Kata Rasulullah, "Wa man lam yada' qaulaz zur", barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk wal amal bihi dan perbuatan buruk, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tak membutuhkan dia untuk menahan makan dan minumnya. Maksudnya menyohana tinggal buat maksiat dalam Ramadan, maka tidak usah puasa, kata Allah. Tidak akan kuberikan pahala. Itu sama PNS tak ada gajinya. Kalau sudah dalam Ramadan masih maksiat, kata Allah, tidak usah puasa. Maksud tidak usah puasa bukan tidak wajib, sia-sia puasamu. Makanya hati-hati dengan yang haram di dalam Ramadan. Hilang pahala. Rugi kan Pak? Kerja, gaji tidak ada, rugi. Nah, kalau itu memang wajib jaga. Tapi yang dimaksud di sini adalah tahan dari perbuatan yang sia-sia. Ya. Apa contohnya? Tinggalkan sesuatu yang sifatnya tak bermanfaat dalam Ramadan.
Contohnya sesuatu mubsir yang melezat-lezatkan pandangan. Jadi kerja selama Ramadan nonton terus-terusan, nonton dari pagi nonton, menjelang sahur nonton, menjelang berbuka nonton. Itu ada yang sudah download filem 30 jilid. Satu hari satu jilid. Downloadnya di kantor lagi. Padung garam kah? Kalau ibu-ibu sinetron Korea selama Ramadan. Sinetron Korea tiap hari. Jadi sibuk dengan sinetronnya, nyan makruh kan. Itu perbuatan sia-sia. Padahal dia bisa khatam Quran berkali-kali. Tapi kalau nontonnya setelah capek baca Quran tak apa-apa. Udah capek nonton sebentar tak apa-apa. Kemudian masmu' disibukkan dengan mendengar-dengar. Ya, contohnya dengar musik terus-terusan. Makruh. Kemudian juga disibukkan dengan permainan-permainan. Jadi selama Ramadan tu dari pagi main ludo, ular tangga, halma, main bateng, main catur. Dari pagi tu main monopoli, Pak. Ludo sama ular tangga kan satu kertas. 5 ribu tak kaya, Pak. Kau ustaz depu, hai donging Pak pasai. Satu kertas itu di atas ludo, di bawah ular tangga. Jadi kalau udah capek main ludo, mau berular, tinggal balik. Muncul ularnya. Ini main monopoli, Pak Long. Main monopolinya, main habis-habisnya. Ya, belum selesai IKN di Kalimantan, itu belum habis main. Sibuklah Ramadan dengan mainnya. Main itu, ya boleh kalau seandainya sudah capek ibadah, sudah solat duha 8, kemudian sudah baca Quran 1 juz atau main tiat sang dang-dang perlehunya je. Tapi kalau seandainya itu pun sebaiknya dihindari. Tapi seandainya menghidupkan Ramadan dengan itu jangan. Nah, itu sia-sia. Itu contoh-contohnya. Atau ya seperti berlezat-lezat mandi terus-terusan, berendam dari pagi, berendam di bathtub dalam kamar mandi, berendam sampai zuhur. Salat zuhur sebentar berendam lagi sampai asar. Itu semua makruh. Asar berendam sampai maghrib. Maghrib berendam sampai mati. Jadi ini makruh. Sudah, berikutnya ya, sunnah dalam Ramadan adalah al-ishtighal bil ilmi, sibukkan diri menuntut ilmu wa tilawatul Quran. Baca Quran banyak-banyak. Bapak Ibu khatam, paling kurang kalau bisa sekali khatam. Imam Syafi'i kata Imam Zahabi 60 kali khatam. 60 kali khatam. Wallahu a'lam. Jangan tanya bagaimana caranya, tapi pengakuan dari murid-muridnya. Kita ada yang sudah 3 kali Ramadan tak khatam. Nah, yang tinggal bercuti, Pak. 5 juta dari Ramadan tahun yang lalu. Dah 2 kali Ramadan dah habis-habis. Kapan mau dihabiskan? Rencana Ramadan ini, Ustaz. Berarti kita betul-betul tak berharap surga. Padahal dalam Ramadan, Quran, mulia Ramadan kenapa? Karena Quran diturunkan dalam Ramadan. Quran itu di mana-mana turun, mulia. Jibril itu bisa jadi komandannya malaikat gara-gara dia yang megang Quran untuk turunkan. Nabi menjadi mulia karena diturunkan Quran kepadanya. Malam diturunkan Quran Lailatul Qadar. Lailatul Qadar pun jadi malam paling mulia. Maka Ramadan itu banyak-banyak baca Quran. Siang malam baca Quran. Nah, supaya kuat ya seperti tadi, ambil keberkahannya melalui sahur. Lalu tuntut ilmu, ikut pengajian Pak mana-mana. Salat jemaah betul. Ini Ramadan. Sembahyang jemaah 5 bawah teh, baik nak sembahyang 2 bawah teh tak kaya tarawih maghrib sangat. 5 bawah teh. Salat jemaah itu tak peduli waktu dia Pak, 5 waktu datang. Apalagi ini yang sudah-sudah kira-kira hampir-hampir datang malaikat maut. Itu memperbanyak salat jemaah. Jangan tinggal-tinggal Pak. Kalau perlu mati dalam masjid. Jangan bunuh diri dalam masjid. Maksudnya kalau bisa mati dalam keadaan salat jemaah. Karena itu tuntunan Nabi yang paling kuat. Dalam Ramadan jangan sampai Ramadan sembahyang tidak ada. Itu sama seperti tadi itu, sia-sia. Yang terakhir, i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. I'tikaf itu Pak, 10 terakhir Ramadan. I'tikaf Nabi bagaimana? Masuk malam 20, keluar salat subuh di hari raya. Itu i'tikaf Nabi. Nabi tidak keluar-keluar dari masjid. Itu yang i'tikaf sebenarnya. Karena kita tak mampu begitu, karena harus kerja macam-macam, ya datang malam, pulang subuh boleh. Tapi tidak sempurna pahala i'tikaf seperti Nabi tentunya. Di mana kita disuruh i'tikaf? Sunnahnya di masjid yang ada Jumatnya.
Tapi di masjid-masjid kecil boleh, seperti masjid ini. Ini kalau masuk iktikaf dihitung. Cuma yang lebih utama di masjid yang ada Jumatnya. Masjid Jami' dalam bahasa fikih, bukan nama masjid Jami'. Masjid Jami' yang disebut ada Jumat. Itu yang lebih utama untuk iktikaf. Baik, saya berhenti di sini. Inilah seputar perkara-perkara sunnah yang disuruh jaga selama Ramadan.